Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Semoga teman-teman di pagi ini untuk selamanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya saya sendiri ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau memperlihatkan tutorial cara memberi pakan yang terbaik untuk budidaya lobster air laut di kolam bak kecil ya. Tapi sebelum lanjut, buat teman-teman saya minta tolong ketik like, share, and comment dan sertakan subscribe-nya ya. Biar teman-teman bisa mengikuti langkah-langkah berikutnya untuk mencari pengalaman di bidang budidaya lobster air laut. Jadi bukan hanya untuk budidaya lobster air laut ya, tapi untuk budidaya segala jenis ikan juga bisa teman-teman ikutin cara saya ini. Dan insya Allah berhasil ya, seperti yang saya alamin sekarang. Jadi poin kedua ya, kemarin udah saya jelaskan, sudah saya tutorialkan bagaimana cara mencincang dan menyajikan keong emas yang akan kita berikan ke lobster air laut kita ini. Kemarin di video sebelumnya sudah saya kasih tahu ya. Jadi intinya hanya dagingnya yang kita pakai. Terus di kesempatan ini saya akan memberitahukan bagaimana cara memberikan pakannya. Apakah ini langsung kita masukkan semuanya ke kolam atau bagaimana. Nah, ini penting ya untuk menjaga kebersihan air karena kan air laut itu tidak seperti air tawar ya. Kenapa? Ya udah teman-teman tahu lah, air laut asin, air tawar enggak. Bukan itu maksudnya. Jadi air laut itu susah didapat, apalagi buat teman-teman yang jauh dari laut gitu. Yang rumahnya ada di perkotaan, ke laut itu sekitar 5 jam ataupun 6 jam, tapi ingin berbudidaya ikan-ikan laut. Nah, itu harus diperhatikan airnya, harus kita jaga airnya. Selain kemarin sirkulasi, terus cara penyimpanan, terus cara penyajian pakannya, terus ini pemberiannya ya, cara menyincangnya, dan ini cara pemberiannya juga harus teman-teman perhatikan. Jadi ikutin terus channel ini untuk agar teman-teman tidak gagal paham dan punya pengalaman lah intinya gitu. Supaya budidaya kita itu berhasil sampai finishing. Jadi nggak boncos lah istilahnya gitu teman-teman. Oke, bisa teman-teman lihat sendiri ya. Ini akan saya langsung praktekin cara memberi pakan kepada lobster air laut itu harus door to door ya, teman-teman. Jadi jangan kita simpan di titik tertentu karena nantinya kalau kita simpan di titik tertentu itu pakan akan lama nggak disamperin, berakibat bau amis ke air tersebut sehingga air harus sering diganti. Jadi sedangkan kalau misalkan yang jauh itu kan ribet gitu kan. Ataupun kalau ada yang jualan di toko akuarium kita harus keluarin modal lagi gitu teman-teman. Supaya hemat lah intinya gitu. Oke, bisa teman-teman lihat seperti ini ya teman-teman caranya. Uh, saya langsung perlihatkan ke lobsternya ya. Nah, seperti ini. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Itu lobsternya, mereka lagi pada nunggu antrian untuk diberi pakannya itu ya. Ini baru saya kasih ya, kemarin gak saya kasih karena lampunya mati, takutnya berbahaya gitu, sirkulasinya gak jalan. Oke, bisa teman-teman perhatikan sendiri ya teman. Bismillah. Seperti ini kita masukkan langsung ke kolamnya, tapi harus yang ada lobsternya ya. Tuh seperti itu, mereka saling belebut. Nah seperti itu ya. Nah ini tandanya lobster kita sehat teman-teman ya.
Tanda lobster sehat itu dikasih pakan langsung mereka mengambilnya gitu. Tuh, tuh. Tidak basa-basi lagi gitulah intinya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi ngasih pakannya itu harus door to door ya. Harus door to door biar pakannya itu kelihatan gitu oleh mereka. Itu ya. Tuh. Seperti itu teman-teman. Ini di sini bisa kita berikan ya. Seperti itu ya teman-teman. Pokoknya intinya kita memberikannya itu harus langsung ke hadapannya gitu. Jadi jangan kita simpan di titik tertentu. Ini mereka udah aktif, walaupun walaupun tidak semuanya di hadapannya mereka ambil sendiri. Karena udah alhamdulillah ini udah hampir 2 bulan saya di sini budidaya lobster air laut di kolam bak ya. Jadi buat teman-teman yang mau berbudidaya lobster air laut sementara jauh dari laut itu nggak usah khawatir. Ikutin terus langkah saya akan bagikan pengalaman saya tentang seputar budidaya lobster air laut ini. Sebenarnya bukan hanya untuk lobster air laut ya, sistem yang saya pakai ini bisa untuk udang paname, terus untuk kerapu, kakap merah, kepiting, itu ini bisa insya Allah berhasil. Ini saya ada sampel satu ya dari udang faname. Kalau di sini dikatakan udang jaduk ya. Ada satu. Itu udah 2 minggu, alhamdulillah hidup bagus. Kedepannya kalau ini prospeknya bagus di udang faname, saya akan bikin kolam lagi khusus untuk udang faname. Jadi untuk teman-teman gak usah khawatir dia nggak punya lahan untuk budidaya udang paname atau untuk budidaya lobster yang intinya yang nggak ada lahan untuk KJA ya, untuk keramba jaring apung, nggak ada teluk lah intinya di rumah, di dekat rumahnya, apalagi di perkotaan tapi pengen berbudidaya lobster. Untuk ingin berbudidaya biota-biota laut, hewan-hewan laut itu nggak usah takut, ikutin aja cara saya, insya Allah tidak mengecewakan lah, insya Allah tidak mengecewakan. Nah seperti itu teman-teman ya. Tuh mereka saling berebut ya tuh, kasih lagi nanti juga mereka tahu ya, seperti itu ya. Kita kasih langsung ke hadapannya ya, usahakan kita kasih langsung ke hadapannya teman-teman. Nah seperti itu ya, mereka ambil. Oke teman-teman, mungkin sekian dari saya tutorial cara memberi pakan lobster laut di kolam bak kecil agar air tetap jernih, tetap sehat, agar kita tidak sering ganti air. Ya seperti inilah, door to door kita kasih ke lobsternya itu door to door teman-teman. Insya Allah ini kalau sistem kita dari mulai menyediakan pakan, dari sirkulasi, dari cara memberi pakan kita teratur dan berdasarkan ilmu,
Karena itu ilmu kunci dari segalanya teman-teman ya. Kita menginginkan dunia harus dengan ilmu, begitu juga akhirat harus dengan ilmu. Itu intinya. Man aroda dunia fa'alaihi bil ilmi, wa man arodal akhirata fa'alaihi bil ilmi. Kuncinya ilmu dulu. Insya Allah nanti di vlog berikutnya saya akan jelaskan rincian awal atau langkah awal buat teman-teman yang mau berbudidaya lobster air laut, berapa sih modalnya gitu ya, seperti apa yang harus dilakukan nanti akan saya rinci, akan saya jelaskan supaya teman-teman yang ingin berbudidaya mengisi kekosongan waktunya nanti bisa ikutin langkah saya. Jadi daripada kita nganggur, misalkan libur kerja ataupun nggak kerjaan, mending kita budidaya aja. Sebenarnya nggak mahal lah. Nanti saya jelaskan. Mungkin video kali ini cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat dan ikuti langkah-langkahnya terus. Tonton videonya sampai habis. Biar teman-teman gak gagal paham, biar teman-teman ada pengalaman dan ilmu. Karena ini bukan hanya untuk lobster air laut, tapi bisa untuk biota lainnya juga. Untuk kerapu, kakap merah, kepiting bako, pokoknya sesuai yang ada di teman-teman ya, kapasitas bibitnya gitu. Yang penting jangan kita budidaya dinosaurus aja sama biawak atau buaya, karena itu susah bibitnya. Di saya juga susah, makanya saya pilih lobster air laut karena di sini banyak bibitnya. Oke teman-teman, itu hanya sekedar intermezzo. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.